Halo Permaneser, dimanapun kalian berada, buat adik-adik semuanya yang kalian sekarang ini masuk di bab atau materi fungsi kuadrat, beruntung sekali kalian sudah datang atau menonton video ini ya. Kenapa? Karena di sini Kak Cek akan jelaskan apa saja sih yang harus kalian pelajari atau kalian kuasai di bab ini. Oke? Simak terus ya, jangan pindah-pindah. Oke? Siap. Menurut Kak Cek itu ada 4, teman-teman. Ada 4. 1, 2, 3, sebentar, saya bikinkan cabangnya begini dulu ya. Ya, dan 4, menurut Kak Cek seperti itu. Yang pertama adalah, gimana caranya kalian harus paham maksud dari fungsi fx sama dengan ax ax kuadrat plus bx plus c. Itu kalian harus paham. Siapa A, apa maksudnya B dan C. Kemudian yang kedua itu kalian juga harus bisa gimana caranya menggambar grafik atau soalnya bisa dibalik dari grafik dibuat gambarnya bagaimana. Oke. Yang ketiga itu bermain dengan rumus fungsi kuadrat. Jadi gimana caranya membuat rumus fungsi kuadrat. Terus yang terakhir, hubungan antara garis dengan fungsi kuadrat. Nah, ada 4 submateri itu yang harus kalian kuasai. Siap? Oke, yang pertama, apa manfaatnya A, B, dan C? Atau apa tujuannya? Apa maksudnya? Oke. Yang pertama yang A. A ini kalau seandainya A-nya positif, gambarnya akan selalu ke atas. Kalau A-nya negatif, gambarnya akan selalu ke bawah. Nah, itu yang perlu kalian ingat-ingat ya. Kemudian yang B, Kak. Yang B tujuannya buat apa? Yang B itu tujuannya untuk menentukan sumbu simetri. Apa itu ya sumbu simetri? Kak Cek kasih nama XP dengan rumusnya min B per 2A. Apa Kak sumbu simetri maksudnya? Nah, maksudnya gini, kalau ada gambar seperti ini ada garis tengah. Nah, itu namanya sumbu simetri. Jadi garis tengah ini namanya sumbu simetri. Lanjut. Yang C, Kak, tujuannya buat apa? Tujuannya untuk melihat dia itu akan memotong sumbu Y ya di C. Apa Kak maksudnya? Maksudnya adalah kalau misalkan C-nya 5 misalkan, maka ketika ada gambar grafik sumbu Y misalkan di sini ada sumbu Y, pasti dia akan memotong di angka 5. Entah gambarnya beginilah atau seperti inilah atau ke bawah lah. Pokoknya dia akan memotong sumbu Y itu di angka 5. Ya, selalu begitu. Oke, jadi itu maksudnya ya. Nah, kemudian kalian lihat lagi, di sini kan tadi Kak Jack bilang ada sumbu simetri. Sumbu simetri kalian lihat di sini ada yang namanya, nah ini saya gambar perjelas lagi. Nah, begini. Di sini ada sumbu simetri itu, pada sumbu simetri itu ada yang namanya titik puncak. Ini titik puncak. Titik puncak ini mempunyai rumus. Saya tulis X puncak, Y puncak. Lah, rumusnya X puncak kan tadi sama dengan ini ya. Min B per 2A. Sedangkan rumusnya Y puncak, nah ini nama lainnya Y puncak adalah nilai. Bisa nilai maksimum, bisa nilai minimum. Tergantung apa Kak? Tergantung gambarnya juga atau A-nya. Kalau gambarnya arahnya ke atas, berarti ngomongnya minimum. Ini minimum. Kalau gambarnya ke bawah begini, maka nanti dia nilainya maksimum. Ya toh? Lah, dengan rumus YP itu sama dengan min D per 4A. Kalian ingat di persamaan kuadrat, D itu apa? D itu B kuadrat min 4AC. Nah, itu ya. Loh, Kak, kalau seandainya aku lupa rumusnya YP ini, min D per 4A, terus gimana? Jangan khawatir, caranya adalah yang terpenting kalian bisa mencari sumbu simetrinya dulu. Kalau sudah cari sumbu simetrinya, kalian bisa masukkan ke fungsi mula-mula ini. Maka nanti ketemu YP-nya. Itu cara mencari titik pusat ya. Oke, jadi sekali lagi, langkah pertama ini kalian harus paham apa maksudnya A, B, dan C. Setelah tahu A, B, dan C, kalian juga harus tahu istilah titik puncak.
Titik puncak itu bisa nama lainnya adalah titik balik. Ya, nama lainnya adalah titik baliknya. Nah, titik puncak ini ada dua macam, bisa maksimum, bisa minimum. Tergantung gambar atau nilai A-nya. Gambarnya ke atas berarti minimum, gambarnya ke bawah berarti maksimum. Nah, itu tadi pengertian awal. Jadi gimana caranya kalian harus mengenal fungsi AX kuadrat plus BX plus C. Oke, siap? Untuk yang kedua, jangan lupa kalau gitu tonton video berikutnya nih. Jadi ngajak nggak langsung di sini, karena kalau langsung di sini kalian pasti wah lama banget nih, bosan sekali. Oke, jadi tonton video yang sebelahnya lagi ya, yang berikutnya. Oke?